Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Saiful Ramadhani NIM 2016010040. Yang kedua, Laura Salsabila NIM 2016010059. Dan yang ketiga, Zakia Wahyuni dengan NIM 2016010062 akan menjelaskan materi tentang kaidah asasi 4 atau al-darar yuzal. Yang pertama, mengenai pengertian kaidah al-darar yuzal. Kaidah al-darar yuzal ini memiliki pengertian bahwa kemudaratan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah ini juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. Menurut Izzuddin Ibnu Abdullah Al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, kaidah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid al-syariah dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Baik, selanjutnya mengenai signifikansi kaidah al-darar yuzal. Kaidah al-darar yuzal sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak syu'ah bagi tetangga. Hukum Islam mengajarkan adanya hukum qisas, hudud, kafarat, ganti rugi atau diat, membolehkan penguasa memerangi kaum bunggat dan lain-lainnya. Hukum Islam juga mengajarkan kebolehan perceraian ketika sangat diperlukan, umpamanya terjadi syikat yang tidak dapat lagi untuk didamaikan dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu asal kaidah al-darar yuzal. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumsikuhunna diraral la ta'tadu. Artinya, janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Yang kedua, hadis. Yang materi selanjutnya, maksud dari menghilangkan darat. Yang pertama, dari kaidah al-darar yuzal dapat difahami bahwanya kemudaratan harus dihilangkan baik dari diri sendiri maupun pada orang lain. Dikarenakan itu, seorang muslim ketika memudaratkan orang lain, sehingga dari kaidah di atas terbentuklah kaidah cabangnya yang salah satunya yaitu al-dararu la yuzal bi al-darar. Yang kedua, terbentuknya kaidah yang berperan dalam menimbang hukum. Ini pun tentunya tidak luput dari dasar Al-Quran dan hadis, di mana yang menjadi dasar kaidah al-daru yuzal bil al-darar ini antara lain yaitu la darar wa la darar, artinya tidak kemudaratan dan tiada kemudaratan. Yang ketiga, dalam hadis tersebut jelas menyatakan bahwa dalam Islam tidak boleh memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain, sehingga walaupun seorang muslim sedang dalam keadaan mudarat, akan tetapi tidak boleh dalam menghilangkan kemudaratan memudaratkan orang lain. Materi bagian E, aplikasi kaidah al-darar yuzal. Yang pertama, bidang ubudiyah.
yaitu seseorang dibolehkan bertayamum jika tidak mungkin menggunakan air karena sakit atau kedinginan yang dapat membinasakan jiwa. Yang kedua, bidang muamalah, yaitu seseorang dilarang menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat pada saat murah dan menjualnya ketika barang-barang tersebut harganya mahal. Yang ketiga, bidang siasah, yaitu korupsi di suatu negara. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dalam memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan oleh rakyat kepada mereka sebagai wakil rakyat, tentu akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan dan keberlangsungan suatu negara. Yang bagian D, khiyar dengan segala jenis dan bentuknya ditetapkan oleh syarak untuk menghilangkan bahaya atau mudarat. Macam-macam khiyar, yaitu yang pertama khiyar syart, yang kedua khiyar ru'yah, yang ketiga khiyar aib. E, bidang jinayah, yaitu adanya larangan membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan dan pendeta agama lain adalah untuk menghilangkan kemudaratan. F, pembatasan atau limitasi, pembatasan kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun tasyarufnya pada hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. Yang G, demi menjaga kemaslahatan umum, maka diisyaratkanlah berbagai bentuk hukuman takzir untuk mencegah bahaya sosial maupun bahaya individual, baik sebagai tindakan preventif ataupun represif dengan cara yang mungkin dapat menghilangkan bahaya bagi pihak korban ataupun menghapus pengaruh yang ditimbulkan dalam bentuk hukuman yang setimpal. H, al-hijj atau pembatasan wewenang dalam mentasyrufkan hak milik. Bagian poin F, furu dari al-darar yuzal. Yang pertama, menolak mafsadah, kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contohnya yaitu seseorang diperintahkan sholat dalam keadaan berdiri, namun ia tidak mampu melaksanakannya, maka sholat itu dapat dikerjakan dengan duduk atau berbaring. Baik, yang B, keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaratannya. Itu untuk membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena dalam kondisi darurat. Contohnya, orang kelaparan yang mendekati kematian, maka kondisi demikian seseorang tidak menemukan makanan halal apapun selain daging hewan yang diharamkan untuk dimakan yang ada di depannya. Yang C, kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 119, yaitu lakum fasolla wa qad ilaihi turtumma illa alaikum haraman, yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Contoh lainnya yaitu dokter membuka aurat pasien dalam rangka pengobatan. Dalam kasus ini diperbolehkan membuka aurat pasien yang pada awalnya diharamkan melihat kondisinya yang tidak memungkinkan dan memang mengharuskan membuka aurat, dengan catatan hanya sesuai kadar kebutuhan dan tidak lebih dari itu. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.